fucking show. Kita itu kan mendampingi dari tiga tata kelola ya. Ternyata di akhir 2023 ini ya. Halo Sobat Hijau, selamat datang di podcast Cerita Tiga. Podcast ini adalah media komunikasi baru dari kami sebagai sarana untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan cerita dari berbagai narasumber yang diharapkan mampu memberikan inspirasi untuk kita semua. Dan untuk podcast perdana ini, kami menghadirkan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 3, Ibu Puji Harini SUMP yang akan mencoba menceritakan tentang pengetahuan, pengalamannya tentang kelembagaan dan kemitraan. Bersama podcast CDK 3, interaktif dan inspiratif. Wiki bitch. Baik, Kepala Cabang Dinas cukup menginspirasi dan selain atau cabang dinas lain yang mendampingi kelompok dari dulu sampai bisa berbagi upaya maupun kesulitan dalam bahkan sampai ke pemasaran yang sekarang ini cukup gaungnya cukup terdengar hingga ke pasar. Ya, terima kasih Mbak Pipit ya. Jadi kita selaku dari pemerintah ya memang bertugas untuk melayani masyarakat. Sebagai pelayan pemerintah yang di tingkat tapak itu kan penyuluh kehutanan. Nah, jadi kami dari cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah Wilayah 3 melalui pemberdayaan penyuluh untuk dapat seoptimal mungkin memberdayakan mitra-mitra dampingan kita. Salah satunya kelompok tani hutan. Karena disitulah banyak kunci-kunci terkait dengan pengelolaan DAS yang kita dapat bersinergi. Nah, untuk pendampingan kepada kelompok tani hutan itu kita melalui 3 pendekatan tata kelola, yaitu kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha atau ekonomi. Baik, kelompok tani selama ini dia terlalu sibuk dengan kelola kelembagaan. Terkadang mereka sibuk untuk produksi, bahkan mereka kadang lupa ketika hasilnya banyak. Mereka lupa ketika pemasaran itu sampai kemana. Bagaimana upaya Bulin dalam mengembangkan kemitraan dari kelompok tani bisa sampai ke pasar modern. Ya, seperti tadi sudah saya sampaikan ya, untuk pendampingan memang yang terpenting itu adalah tata kelola kelembagaan dulu. Karena di situ lembaga yang kuat, organisasi yang kuat, dalam hal ini kelompok tani ya, kelompok tani maupun kelompok tani hutan yang kuat, itu disitulah peran penting terhadap nanti tata kelola kawasan dan tata kelola ekonomi. Kalau kita akan berbicara dengan target tata kelola usaha atau ekonomi yang bagus, karena di situ nanti pasti dampaknya adalah kesejahteraan masyarakat, maka kita harus fokus di kelola ekonomi, yaitu membukakan pasar-pasar, produk-produk kelompok yang bisa kita pasarkan melalui pasar-pasar baik yang dilakukan pemerintah ya, kemudian dari pasar-pasar modern yang sepertinya kalau pasar modern ini kan cukup strategis untuk dapat konsumen atau masyarakatnya itu kan menengah ke atas. Pasti disitulah nanti dia akan ini produk apa, ini produk mana, itu kan, dan itu cukup dapat dilihat istilahnya show window-nya produk-produk kita ya. Nah, kalau kita fokus di kelola usaha, kelola ekonomi, kelola pasar ya, di situ menurut saya itu akan bersinergi dengan kelola kawasan. Karena ketika nanti pasarnya bagus, kesejahteraan petani meningkat, mereka sudah istilahnya tingkat kepercayaannya tinggi terhadap kita. Kita mau merangkul, mengajak mereka pasti tidak susah payah kita melakukan pendekatan ya. Nah, oleh karena itu mari kita sama-sama melalui pendampingan teman-teman penyuluh ini membukakan pasar. Karena biasanya kelompok tani ini kan secara sosial masyarakat itu kan terbatas. Kita yang bisa mengakses kemana-mana, ayo
kita dekatkan akses pasar ini sampai ke tingkat kelompok tani hutan. Dengan produk-produk dari kelola kawasan kita pasarkan. Nanti lambat laun masyarakat akan tahu, oh ini produknya kehutanan. Karena produk kehutanan yang selama ini orang tahu kan biasanya kayu. Tapi untuk produk hasil hutan bukan kayu, ini yang masyarakat itu kehutanan itu kok ngurusin itu juga. Nah, madu, jamur, alpukat, MPTS ya, ada daun-daunan bumbu pawon, kan banyak sekali. Nah, seperti yang sudah berhasil kita laksanakan, kita membangun jejaring dengan penyuplai pasar modern ya, yang ada di sekeliling Jawa Tengah. Dalam hal ini bisa kita sebutkan ya, ada Superindo, ada Rita. Nah, ternyata mereka juga butuh pemasok yang langsung dari petani. Karena apa? Ketika nanti pemasoknya itu langsung dari petaninya, maka nilai jualnya juga tidak cukup, perbedaannya jauh dan petani juga mempunyai akses jual. Jadi kita ini sama Mbak Pipit ini, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3 ini, kita ternyata alhamdulillah punya pencapaian yang luar biasa ya dalam hal meningkatkan kesejahteraan kelompok tani hutan, yaitu kita bisa memasukkan produk-produk kelompok tani hutan ke pasar modern. Nah, alpukat sudah ada sekali musim ini sekitar 7 ton ya dari KTH Sitomakmur 3, khususnya di lereng Telomoyo ya, dengan ketinggian di atas 1200 mdpl. Ini luar biasa itu, kita bisa punya produk-produk di sana. Kemudian jamur kuping kering ya, jamur kuping kering ini bisa 300 kilo dalam bentuk kering, ini lumayan kan. Kemudian ada produk empon-empon, produk madu, dan masih banyak lagi yang nanti insya Allah akan kita melakukan pendekatan lagi kepada kelompok dan melakukan komunikasi dengan penyuplai pasar modern. Nah, ada keuntungan-keuntungan di situ dari kelompok-kelompok bisa masuk di pasar modern. Karena apa? Yang tadinya mereka nggak tahu cara mengemasnya, masih manual, masih sederhana. Ternyata ketika mau masuk di pasar modern kan harus punya standar ya, kemasannya harus menarik ya kan. Kemudian tidak boleh menggunakan kemasan yang bekas apapun. Kemudian yang terpenting di situ harus ada standar keamanan pangan. Dan pastinya biasanya kan kita lengkapi dengan pendampingan NIB ya kan, mungkin PIRT sampai dengan halal. Dan kemarin 2023 kita cukup lumayan banyak ini bisa membantu kelompok-kelompok tertib izin NIB, tertib PIRT, tertib halal dengan program-program pemerintah yang memudahkan. Katakanlah sekarang Superindo, Bela itu sudah benar-benar terbangun kepercayaan dengan kita. Mungkin Bu Rini punya impian-impian lagi nggak selain Superindo atau Bela atau apapun mungkin yang pasar modern yang ingin ditembus sama Bu Rini lewat produk-produk kelompok? Ya, pastinya kalau obsesi itu kepinginnya yang ya tidak pernah berhenti lah, biar nanti juga eksistensi dari pendampingan kita di bidang kehutanan itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat ya, oleh kelompok tani hutan. Jadi melalui jejaring mungkin teman-teman siapapun yang punya akses ke pasar, tidak hanya ke lokal Jawa Tengah ya, tapi mungkin nanti juga bisa keluar Jawa Tengah, karena tidak memungkinkan produk misalnya di luar Jawa Tengah ini butuh yang ada di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah pun kan nanti juga bisa saling menyuplai dengan yang di luar Jawa Tengah, biar nanti kebutuhan masyarakat di suatu tempat ini bisa betul-betul komplit lah, butuh apa-apa ada. Dan untuk dapat kita membangun kerjasama dengan lintas wilayah, maka kita harus istilahnya simbiosis mutualisme. Jangan sampai nanti kita minta produk kita dipasarkan ke sana, tapi kita tidak membuka untuk produk-produk mereka masuk. Dan yang terpenting juga jangan sampai kita menyanyiakan ada teman yang bisa mengakses ke luar negeri. Itu terpenting sekali, apalagi
nanti pemerintah ini kan menggalakkan cinta produk dalam negeri. Tapi kalau produk dalam negeri bisa banyak keluar, ini sungguh luar biasa, betul-betul masyarakat yang di luar pun juga merasakan produk dalam negeri dan nilai investasi Indonesia juga pasti kan meningkat ya. Baik, sekian tema podcast kita kali ini cukup menginspirasi, sama podcast CDK 3 interaktif dan bersejarah.